Lantas cerita anime pun berlanjut di Spare Me Glitter chapter 599. Di cerita kali ini nampaknya Songbo pun resah karena mereka belum kembali dari pertempuran semalam. Di sini Songbo telah menunggu kedatangan Sun Zoyang dan rombongannya. Di sana sudah ada Lu Su dan Xiaoyu yang juga mengikuti Songbo untuk menantikan orang-orang kembali dari pertempuran. Lantas Songbo pun berkata, ini fajar dan pertempuran di sana tampaknya sudah berakhir. Tapi Sun Zoyang mengapa mereka belum kembali? Ucapnya kepada Lu Su dan Xiaoyu. Namun tak lama kemudian senyum yang cukup manis dari si ketua karavan melihat seseorang yang sudah kembali dari pertempuran. Nampak di sana Sun Zoyang dan yang lainnya kembali dari pertempuran tersebut. Lantas seseorang di sana berkata, mereka hidup, mereka kembali, ucapnya kepada semua orang. Ia menantikan bahwasanya Sun Zoyang kembali dengan selamat. Seketika itu, Songbo dan Lu Su pun menghampiri Sun Zoyang yang nampaknya di sini mereka babak belur, dihajar musuh. Di sini sudah terlihat Mo Xiaoya dan teman dari Sun Zoyang. Di sini Sun Zoyang pun terkapar karena ia dibantai oleh sang master level 1. Lantas temannya Sun Zoyang pun berkata, kami telah memukul mereka kembali. Untuk saat ini, segera berangkat untuk mempersiapkan kuda dan kuda kami untuk penyembuhan, ucapnya. Nampak mereka semua pun kelelahan akibat pertempuran yang terjadi, hingga akhirnya mereka harus mengeluarkan kekuatan yang maksimal. Akibat luka tersebut, mereka pun harus memulihkan luka-luka mereka dan perjalanannya pun akan berlanjut ke kota kerajaan. Di sini nampaknya Lu Su pun mengejek mereka berdua. Bahkan mereka semua diejek oleh Lu Su. Kamu masih terlalu muda, ucap Lu Su. Lantas kemudian Lu Su pun berkata lagi, meskipun Anda telah berurusan dengan kelompok tentara bayaran, saya khawatir Anda juga telah membayar harga yang sangat tinggi, ucap Lu Su mengejek mereka semua. Dianggap mereka pun tak mampu menghajar semua orang. Sun Zoyang pun nampak kesal. Ia pun lantas dikatai lagi, dalam jangka pendek saya khawatir akan sulit bagi Anda untuk mendapatkan kembali kemampuan tempur Anda, ucap dari Lu Su kepada Sun Zoyang. Jika seseorang datang, nanti mungkin tidak akan ada yang bisa bergerak, ucapnya. Tak lama kemudian, Songbo pun ikut kesal dengan perkataan Lu Su. Ia pun lantas berkata kepada Lu Su, jadi jimat penyelamat hidup telah menjadi jimat penyelamat, hei, ucap dari Songbo di dalam hatinya. Ia lantas berkata kepada Lu Su, jadi apa yang kita lakukan selanjutnya, ucapnya. Songbo pun nampak bingung. Ia lantas berpikir dalam hati, ayolah, benar-benar pusing. Sun Zoyang telah memberikan instruksi, mengapa saya masih bertanya pada binatang ini? Ucap dari Songbo, si ketua karapan kepada Lu Su. Nampak Lu Su pun tersenyum dan tenang-tenang saja. Ia kemudian berkata kepada Songbo, seperti yang dikatakan Tuan Muda Sun, cepatlah dulu dan bicarakan nanti jika situasinya muncul, ucapnya kepada semua orang yang ada di sana. Lantas Lu Su pun berkata lagi kepadanya, ambil uang orang untuk menyelamatkan bencana orang. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dan tidak peduli, ucap dari Lu Su yang saat ini menargetkan uang-uang mereka. Lu Su berharap dengan ini ia mendapatkan imbalan karena harus menjaga semua orang di karavan tersebut. Tak lama kemudian Lu Su pun berpikir dalam hati, dan setelah pertempuran tadi malam, Xiaoyu dan aku mungkin terpisahkan sekarang, ucapnya. Yang saat ini Lu Su pun khawatir jikalau pertempuran yang akan datang melibatkan master-master yang lebih kuat dan rombongan Sun Zoyang harus memulihkan
kekuatannya kembali. Namun beberapa saat kemudian ia pun berkata, yakni Sun Zhuoyang berkata kepada si bos karavan, "Hei bos, apakah ini kereta yang Anda siapkan untuk kami?" Ucapnya. Sun Zhuoyang dan rombongannya bingung karena kereta yang diberikan oleh Songbo adalah kereta yang rusak. Dan itu adalah kereta untuk perjalanan mengangkut barang. Nampak mereka pun harus seperti gelandangan, tak seperti Lusu yang sebelumnya telah mengamankan keretanya. Di sini Songbo pun nampak tersenyum kepada semua orang karena tidak ada lagi kereta yang dapat ia angkut. Karena sebelumnya telah ada pertempuran dengan panah-panah yang luar biasa hingga akhirnya kereta pun hancur lebur dan tersisa cuma milik Lusu yang mengkilap. Cucu, Anda tidak tahu sesuatu. Kereta karavan kami terkena hujan panah kemarin. Ini hampir rusak, ucap dari Songbo kepada semua orang. Ini adalah yang terakhir, ucapnya lagi. Menginformasikan bahwasanya tidak ada lagi kereta yang dapat ia pakai. Tak lama kemudian Lusu pun naik keretanya. Lantas ia berbicara dan mengatakan sesuatu kepada semua orang. "Hei, alangkah baiknya memiliki kereta yang bisa menahan angin dan hujan," ucapnya. Tak lama kemudian, semua orang pun memiliki emosi negatif kepada Lusu. Nilai emosi negatif dari Sun Zhuoyang plus 999 dan plus 666. Mereka pun nampak kesal ingin segera menghajar Lusu, tapi naas ia pun habis dihajar oleh musuh si Master Pedang sebelumnya. Hingga akhirnya ia harus memulihkan kembali kekuatannya. Dengan situasi yang dihadapi oleh Sun Zhuoyang dan yang lainnya, serta melihat Lusu memakai kereta yang sangat bagus, lantas Sun Zhuoyang pun iri kepada Lusu. "Jangan bicara omong kosong di sini. Saya akan menjual kereta dengan harga 10 kali lipat," ucapnya. Kepada Lusu, di sini Sun Zhuoyang pun ingin membeli kereta tersebut. Karena Lusu tidak mempunyai kereta lain, ia pun lantas berkata dan mengejek Sun Zhuoyang. "Maaf, ini tidak untuk dijual," ucapnya kepada Sun Zhuoyang. Ia pun merasa kesal. Ia layaknya gelandangan yang harus ikut bersama Songbo menggunakan kereta tanpa atap. Lantas kemudian emosi negatif muncul dari Sun Zhuoyang plus 19999. Nilai emosi negatif dari Mo Xiaoya cukup banyak juga, plus 9999 dan terus. Lusu pun nampak senang telah mengerjai semua orang. Hanya bercanda mendapatkan emosi negatif. Anda lebih hemat biaya daripada menghasilkan uang dewa Anda, ucap Lusu. Di dalam hatinya, ia pun berpikiran bahwasanya emosi negatif lebih penting dari uangnya. Sun Zhuoyang pun kesal. Di sini ia pun ingin menghajar Lusu. Tapi di sampingnya Mo Xiaoya pun melerai. Sun Zhuoyang pun tidak berkata apa-apa. Lantas Mo Xiaoya berkata, "Hei Sun Zhuoyang, jangan memohon padanya," ucapnya kepada Sun Zhuoyang agar Sun Zhuoyang tidak memohon untuk diberi tumpangan oleh Lusu. Akibat dari semua itu, kini Sun Zhuoyang dan rombongannya seperti gelandangan yang harus naik kereta dan mengikuti rombongan dari si bos karavan. Lantas Mo Xiaoya pun berkata, "Saya pikir dia hanya ingin melihat serigala dan rubah kita untuk bersenang-senang," ucap dari Mo Xiaoya kepada Sun Zhuoyang. Lantas ia berkata lagi, "Bukankah itu hanya skuter atau kereta kuda yang rusak? Hanya aku," ucapnya. Ia pun menangis. Karena sebetulnya dia adalah mahkota raja. Kini sekarang ia harus menjadi gelandangan dan duduk di atas kereta yang rusak. Tak lama kemudian ia pun duduk di atas kereta sambil menangis. "Bernyanyilah," ucapnya. Lantas ia pun berkata, "Cerita pendongeng semuanya menipu. Di luar kota mereka semua adalah pria dan wanita dengan bulu rata," ucapnya mengejek Lusu karena di dongeng tersebut mahkota kerajaan digambarkan ia mampu berjalan kemanapun yang ia suka dengan melihat suasana dan keindahan kota
dan orang-orang yang baik. Tapi di sini ia layaknya gelandangan bertemu dengan serigala seperti Lusu yang haus dengan uang yang sangat banyak. Tak lama kemudian Sun Zoyang pun segera untuk menatap Mo Xiaoya. Jangan menangis Mo Xiaoya, ucapnya. Mo Xiaoya pun berkata lagi, sama sekali tidak seperti itu. Dunia luar hanyalah skuter kotor. Ada juga orang kecil yang tampan tapi tidak punya sopan santun. Sama sekali itu adalah Lusu, ucapnya sambil menangis. Di sini Xiaoyu pun mengarahkan bahwasanya penjahat yang sesungguhnya adalah Lusu. Lusu pun nampak bingung. Dia ingin menangis atau tertawa melihat itu semua. Tapi ia mendapatkan emosi negatif yang sangat banyak, plus 9999 dari semua orang di luaran sana. Tak lama kemudian Lusu pun menoleh keluar. Ia merasa empati kepada Sun Zoyang dan Mo Xiaoya beserta si bos karavan. Ia berkata di dalam hati, tidak pernah mengalami hidup dan mati. Saya menangis seperti ini setelah makan begitu banyak rasa sakit dan hanya menderita sedikit luka, ucap dari Lusu melihat semua orang yang ada di luar. Lantas ia berkata lagi dalam hatinya sambil melirik keluar. Jadi saya bilang, ucapnya, terlalu mudah, ucapnya mengejek kepada semua orang. Ia pun lantas menutup tirainya dan ia meninggalkan Sun Zoyang dan yang lainnya di luar. Nampak Sun Zoyang pun bingung melihat perilaku Lusu. Penampilan itu tampaknya telah mengalami segala macam hal di dunia. Jelas semua orang seumuran bagaimana bisa dia, ucapnya. Tak lama kemudian dari arah depan di sini sudah ada Lusu dan uskup bishop kardinal yang segera untuk bergegas untuk pergi ke kota kerajaan. Tapi kelihatannya ada orang yang akan datang. Lusu yang menyadari bahwasanya dia harus hati-hati. Tak lama kemudian ia menatap keseluruhan orang dengan tatapan yang sangat luar biasa. Bahkan Lusu tahu bahwa musuhnya akan hendak menyerang mereka. Si kuda pun terus berjalan menuju ke arah Lusu. Di sini Lusu sudah mengetahui bahwasanya auranya tidak begitu baik. Apa mungkin dia adalah musuh yang akan menyerang Lusu dan rombongannya? Mereka pun saling tatap. Mungkin ini adalah adu kekuatan mata. Oke, Mimin akan lanjut ke ceritanya. Setelah beberapa saat kemudian, Song Bo yang mengetahui bahwasanya ada seseorang yang datang, lantas ia pun berkata, "Ups, Tuan Muda Sun, Nona Mo, Anda melihat kereta datang," ucapnya kepada Sun Zoyang dan yang lainnya. "Saya akan membeli kereta mereka untuk Anda gunakan," ucapnya lagi. Ia berinisiasi bahwasanya kereta itu dapat ia pakai dan ia beli untuk rombongan Sun Zoyang dan yang lainnya. Namun tak lama kemudian ketika Song Bo ingin berlari mendekati orang-orang tersebut, tiba-tiba tarikan dari belakang pun dengan kuat menarik Song Bo hingga ia pun terjatuh. Apa yang ia lakukan? Hei, selamat lu, apa yang kamu lakukan? Ucap dari Song Bo yang saat ini tersungkur. Song Bo pun bingung kenapa Lusu melakukan hal seperti itu, padahal ia akan membeli kereta orang tersebut agar bisa dipakai oleh Sun Zoyang dan Mo Xiaoya. Tak lama kemudian, dari arah kereta, ia pun melemparkan pisau ke arah Song Bo dengan sangat cepat. Dan bus! Dengan secepat kilat, Lusu pun sudah ada di depan Song Bo untuk menghadang pisau tersebut. Bus! Seketika itu pisau yang terbang pun berhasil ditangkap oleh Lusu dan diputar-putar kembali dan segera Lusu pun bersiap untuk mengarahkannya ke musuh kembali. "Apa kau ingin membunuhnya? Terima ini," ucap dari Lusu, menyerang dari kereta tersebut.
Nampak Lusu tak tinggal diam dengan kekuatan yang sangat luar biasa, dialiri dengan cakra, energi spiritual yang kuat. Ia pun membalikkan pisau tersebut dan seketika itu melemparkannya seperti layaknya bintang jatuh dengan kekuatan yang cepat dan bus. Terima ini, ucap dari Lusu mengarahkan pisau itu kepada musuh yang ada di depannya. Seketika itu pisau pun datang ke arah musuh dan musuh coba untuk menghadang pisau tersebut. Tapi naas, kekuatan Lusu sangat luar biasa. Hingga terlihat di sana ledakan besar pun terjadi dan boom. Orang tersebut terkapar sampai terpelanting ke arah yang jauh. Bus. Bah, tidak. Kekuatan ini, ucap dari orang tersebut. Seketika itu ia pun meninggoy. Di dalam kereta sudah ada teman yang menunggu dan siap berhadapan dengan Lusu 1 lawan 1. Tapi di sini mereka pun kelihatannya tenang-tenang tidak melawan Lusu. Ia melihat temannya pun di depan itu. Ia pun nampaknya tidak hidup lagi. Sepertinya akibat serangan yang diarahkan oleh Lusu, seketika musuh langsung meninggal dunia. Namun tak lama kemudian di sini Lusu pun merilis kekuatan barunya. Ini adalah kekuatan energi pedang yang bisa ia pakai dimanapun tanpa mengeluarkan pedang tersebut. Ia pun lantas merilisnya dan memiliki energi spiritual berwarna biru. Usah. Pedang adalah benda asing, ucapnya, bersemangat untuk menyerang dari pembunuh bayaran tersebut yang hendak mengincar Songbo. Si musuh pun nampak kaget melihat kekuatan tersebut. Ia pun ketar-ketir ingin segera ia lari dari hadapan Lusu. "Ah, apa itu?" ucap dari musuh kepada Lusu dari balik hatinya. "Mengapa saya merasa sangat tidak nyaman?" ucapnya. Ia menyadari bahwasanya kekuatan Lusu sangat luar biasa. Hingga pada akhirnya ia bisa saja akan mati terkena pedang tersebut. Tak lama kemudian Lusu pun merilis kekuatan energi yang sangat besar di tangannya. Seolah-olah akan melemparkannya ke musuh. SWOT Intent adalah fondasinya, ucap Lusu bersemangat untuk menghajar orang tersebut. Namun tak lama kemudian Lusu pun bersiap mengarahkan tombak tersebut ke arah musuh yang sudah ada di depannya. Lantas musuh pun berbalik dan serangan Lusu pun mengarah ke orang tersebut. Cus, bos. Dengan begitu cepat, energi spiritual yang menyelimuti tubuh Lusu beserta pedang tersebut pun mengarah ke gerobak dari si musuh. Dum. Ledakan pun terjadi di sana. Namun di sana seseorang sudah melarikan diri dan bergegas untuk pergi meninggalkan kereta yang sudah hancur berkeping-keping. Nampaknya kereta tersebut pun rusak parah akibat serangan yang ditimbulkan oleh Lusu dengan kekuatannya yang begitu dahsyat. Lusu pun nampak bingung, ia pun tercengang karena musuh berhasil kabur. Musuh pun terjatuh dan wah, apa kekuatan ini sangat dahsyat. Apakah orang itu adalah iblis? Ucap dari orang tersebut yang ketar-ketir jika harus melawan Lusu 1 lawan 1. Lusu di sini, ia pun tersenyum. Ia menatap musuhnya yang ketakutan. Lantas ia berkata, di sini, Squid, larinya cukup cepat, harus kelas 2 kan?" ucapnya. Nampak semua orang pun bingung karena melihat Lusu dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Bahkan Sun Zhou yang Mao Xiaoya dan juga Songbo berpikir bahwasanya Master peringkat B saja tidak akan mampu jika harus melawan Lusu.
Dan jikalau Lusu melawan sang master level 1, mungkin sang master level 1 bisa terluka akibat serangan yang ditimbulkan oleh Lusu. Lantas mereka pun berpikir, apakah ini masih kultivator kecil yang kita benci? Ucapnya kebingungan melihat kekuatan Lusu yang sebenarnya. Lantas cerita pun berakhir di sini, akan dilanjut di Spare Me Gridlock chapter selanjutnya.